Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Haikal Rahmat Nur. Saya akan melakukan presentasi analisis meme menggunakan teori semiotika Ferdinand de Saussure dan Charles Sanders Peirce sebagai ujian tengah semester tinjauan visual. Next. Yang pertama, meme menurut para ahli ada dua ahli di sini. Yang pertama ada Richard Dawkins menjelaskan bahwa kata meme berasal dari kata bahasa Yunani yaitu mimim, yakni sebutan untuk satuan terkecil dari suatu budaya yang mirip seperti gen, di mana gen tersebut bisa berkembang atau memperbanyak diri dari satu tubuh ke tubuh lainnya melalui sperma ataupun telur. Begitupun meme dapat berkembang dari satu pikiran ke pikiran yang lain lewat proses imitasi. Yang kedua ada Dan Sperber menjelaskan definisi meme yakni sebagai cultural replicator serta mengistilahkan dalam kata representation. Dan Sperber juga menjelaskan replicator merupakan suatu simbol dan asosiasi dalam pikiran manusia. Next. Yang kemudian saya akan melakukan analisis semiotika, meme kabur aja dulu. Next. Meme ini mengandung unsur humor yang sedikit yang ironis, yakni yang mengkritik realitas sosial di mana sebagian orang menuntut ilmu bukanlah untuk membangun negara, tetapi justru untuk mencari kesempatan di luar negeri. Sindiran ini bisa dikaitkan dengan fenomena brain drain, ya, yaitu ketika individu berbakat lebih memilih meninggalkan tanah air yang dikarenakan merasa kurangnya peluang atau kondisi yang kurang mendukung untuk berkembang. Next. Metodologi penelitian yang saya gunakan di sini menggunakan pendekatan semiotika untuk menganalisis makna yang terkandung dalam meme tersebut. Terdapat dua teori yang saya gunakan, yakni teori semiotika dari Ferdinand de Saussure dan semiotika menurut Charles Sanders Peirce. Next. Yang pertama ada penjelasan meme menggunakan teori semiotika Ferdinand de Saussure. Menurut Saussure sendiri, tanda terdiri dari signifier atau penanda dan signifier atau petanda. Yang pertama ada signifier, penanda, yaitu adalah teks pada meme yang bertuliskan guru belajarlah yang rajin supaya bisa memajukan Indonesia. Kemudian murid yang belajar lihat karena ingin pergi dari Indonesia. Kemudian yang kedua ada signified atau petanda. Kontras antara harapan guru dan motivasi murid. Guru mengajarkan bahwa belajar keras bertujuan untuk kemajuan bangsa. Tetapi kenyataannya banyak murid yang belajar justru untuk meninggalkan negara demi masa depan yang lebih baik. Next. Ini adalah gambaran dari semiotika Ferdinand de Saussure. Penandanya yaitu kontradiksi antara harapan dan realitas sosial, di mana pendidikan yang seharusnya bertujuan untuk memajukan bangsa justru dijadikan sarana untuk keluar dari Indonesia. Tandanya yaitu adalah meme kabur aja dulu. Next. Yang kedua ada penjelasan meme menggunakan teori semiotika Charles Sanders Peirce yang representainment, interpretan, dan objek. Yang pertama, representainment terdiri dari elemen visual dan teks yang membentuk tanda. Gambar orang yang membawa tas digunakan sebagai simbol melarikan diri atau bersiap untuk pergi, sementara teks memberikan konteks bahwa ini terkait dengan dunia pendidikan dan realitas sosial. Objek dari yang kedua, objek dari meme ini yaitu adalah realitas di mana pendidikan sering dianggap sebagai jalan keluar dari kesulitan ekonomi atau politik, bukan sebagai alat untuk memajukan bukan sebagai alat untuk memajukan negara. Ketiga, ada interpretan dari meme ini bisa berbeda tergantung sudut pandang orang-orang yang melihatnya. Bagi sebagian orang, ini bisa menjadi lelucon ringan, tetapi bagi yang lain, ini bisa menjadi refleksi serius tentang masalah pendidikan dan kesempatan Indonesia yang lebih maju ke depannya. Next. Ini adalah penggambaran dari Charles Sanders Peirce.
Yang pertama, objek di sini adalah penggambaran dari dunia nyata atau bentuk nyata dari representainment. Kemudian interpretan di sini adalah meme tersebut mempresentasikan ironi dan kritik sosial terhadap sistem pendidikan dan kondisi negara. Next. Yang ketiga ada penjelasan meme menggunakan teori semiotika Charles Sanders Peirce, icon, indeks, dan simbol. Pendekatan ini belah tanda berdasarkan tiga kategori, yaitu icon, indeks, dan simbol. Yang pertama ada icon, elemen dalam meme yang menyerupai realitas, seperti gambar orang yang bersiap membawa tas. Secara visual menunjukkan bahwa tindakan bersiap untuk pergi. Identifikasi indeks, hubungan sebab akibat dalam meme, misalnya bersiap untuk pergi sebagai representasi dari keinginan seseorang untuk meninggalkan sesuatu. Identifikasi simbol, tanda yang maknanya ditentukan oleh konvensi sosial seperti teks dalam meme yang menunjukkan kritik terhadap sistem pendidikan dan fenomena migrasi tenaga kerja. Next. Oke, sekian. Oh, ini penggambarannya eh, yang tadi. Nah, ini adalah penggambarannya yaitu icon, indeks, dan simbol. Simbol merupakan teks yang berada pada meme tersebut. Icon yaitu adalah eh, orang yang membawa tas tersebut merepresentasikan bahwa orang ini bersiap untuk kabur aja dulu. Oke, next. Oke, sekian terima kasih. Presentasi ini saya akhiri. Jika ada salah kata dan perbuatan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.